Definisi permintaan adalah keinginan konsumen untuk membeli barang atau jasa pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu yang melibatkan kemampuan untuk membayarnya. Jadi, secara sederhana, permintaan itu bukan sekedar ingin, tetapi juga melibatkan mampu. Oke, sekarang kita masuk ke hukum permintaan. Jadi, hukum ini menyatakan jika suatu harga barang itu naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang itu turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Jadi begitu teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih penyebab penjual ayam geprek di warung A ini lebih ramai dibandingkan penjual ayam geprek di wilayah B. Jadi, perbedaan ramai dan sepinya penjual ayam geprek di satu kawasan yang sama ini merupakan fenomena yang bisa dijelaskan dengan teori permintaan. Teori permintaan kan sudah dijelaskan oleh teman saya di awal video kan, ya, tentang teori pengantar. Nah, sekarang apa sih faktor-faktor non harga yang memengaruhi keputusan konsumen? Nah, yang pertama ada faktor lokasi dan aksesibilitas. Warung yang ramai itu mungkin berada di wilayah yang strategis atau dekat dengan jalan utama. Nah, otomatis kan orang-orang tuh pada lewat di jalan tersebut. Yang kedua, kualitas harga dan konsistensi. Jadi konsumen itu akan lebih menyukai penjual ayam geprek dengan rasa yang konsisten dan enak, ya bisa dibilang seperti itulah ya. Terus misalnya di warung geprek A ini dia memiliki rasa ayam geprek yang setiap hari itu enak, terus sambalnya juga pas, porsinya memuaskan. Nah, maka dari itu warung ayam geprek di wilayah A ini akan memiliki permintaan yang lumayan tinggi walaupun memiliki pesaing. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya tuh pelayanan dan kenyamanan. Pelayanan yang ramah dan tempat yang bersih dan suasana yang nyaman akan lebih menarik perhatian konsumen. Jadi sepi atau tidaknya suatu penjual A dengan penjual lainnya itu bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor non harga tersebut, terutama di kalangan Gen Z yang biasanya itu lebih memperhatikan kenyamanan dan pengalaman di saat membeli makan. Jadi teman-teman, kesimpulan hukum permintaan yaitu menyatakan bahwa terdapat hubungan terbalik antara harga barang atau jasa dengan jumlah yang diminta. Artinya, ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan menurun. Sebaliknya, ketika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan meningkat dengan asumsi faktor-faktor lainnya. Kesimpulannya, fenomena ayam geprek ini membuktikan teori permintaan. Nah, kesimpulan ini juga menegaskan bahwa harga merupakan faktor utama yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, meskipun ada faktor lainnya seperti pendapatan, selera, tren, dan promosi juga penting karena mempengaruhi permintaan. Oke guys, pada sesi terakhir ini kita akan membahas mengenai kurva demand atau kurva permintaan. Nah, sebenarnya kurva permintaan atau kurva demand ini itu cuma kurva yang ingin menjelaskan hubungan antara harga suatu barang dengan permintaan suatu barang. Permintaan gimana? Permintaan itu adalah keinginan konsumen untuk membeli barang tersebut. Nih, contohnya kita pakai ayam geprek. Karena kebetulan tema kita pada saat ini adalah ayam geprek. Jadi kalau misalnya ada ayam geprek yang harganya 15.000, mungkin hanya ada 10 orang yang akan membelinya. Tetapi ketika harga ayam geprek tersebut turun menjadi 10.000, maka akan semakin banyak orang yang membeli ayam geprek tersebut. Baik, berikut kurvanya, yang dimana ada sumbu P dan Q. P melambangkan harga dan Q itu melambangkan permintaan. Dan dapat kita lihat, bagian P itu terdapat 20.000, 15.000, dan 10.000. Dan bagian Q itu terdapat 5, 10, dan 15 yang menunjukkan bahwa 20.000 itu sebanyak 5 orang, 15.000 itu sebanyak 10 orang, dan 10.000 itu sebanyak 15 orang.
Dan dapat kita simpulkan bahwasanya kurva tersebut mengalami pergerakan di sepanjang kurva permintaan disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Baik, sekian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.